Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan a'adaha liliqa'ihi dhukhra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadrati muhtaramin, para sepuh, para alim, para ulama, para ustadz, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini tidak terasa kita sudah dipertemukan kembali dengan bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah insyaallah malam ini kita sampai kepada malam yang ke-15, yang itu sering kita sebut sebagai nisfu Sya'ban. Ini adalah momentum yang sangat penting buat kita semua, terutama dalam konteks untuk kita bisa bersama-sama memanfaatkan waktu, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah dalam konteks untuk kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini sangat cepat, waktu ini sangat kejam. Kalau kita tidak bisa memanage waktu kita, maka kehidupan kita akan tergilas oleh waktu. Oleh sebab itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti, la tasubbud dahra fa inna dahra huwallah. Janganlah kamu sekalian itu menyia-nyiakan waktu, karena sesungguhnya waktu itu ad-dahru huwallah. Yang namanya waktu itu adalah Allah. Disebutnya ad-dahru utawi iku waktu, iku huwa utawi Allah. Jadi waktu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tidak akan pernah bisa kita tarik lagi mundur. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada nisfu Sya'ban, bulan yang di dalamnya ini penuh sekali dengan maghfirah, keberkahan, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, hadirin wal hadirat, semoga Allahumma ja'alna fi lailati hadasy syarifati mubarakati minasyu'ada'il maqbulin. Semoga kita di malam nisfu Sya'ban ini termasuk orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Amin. Termasuk golongan yang makbulin, amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taj'alna minal asqiya'i mardutin. Semoga kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang
tidak masuk di dalamnya, yang amaliyahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang memperoleh kecelakaan. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan nisfu Sa'ban ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Pada pertengahan bulan ini 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba yang mau berdoa, bagi hamba yang mau bertaubat, maka pintu-pintu ijabah Allah Subhanahu wa taala ini akan dibukakan kepada semua hambanya yang berdoa. Keutamaan bulan ini adalah bulan puncak di mana malaikat Raqib dan Atid ini menyampaikan laporan pertanggungjawabannya atas bagaimana hasil review, catatan, dan juga rekap amaliyah seluruh manusia yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari, karena ini bulan istimewa, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan nisfu Sa'ban ini dengan banyak amaliyah. Yang pertama, kita bisa melaksanakan sholat sebagaimana disampaikan dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi minan Sya'bana faqamu lailaha wa sumu naharaha." Ketika datang malam nisfu Sa'ban, maka faqumu lailaha, maka laksanakanlah, tunaikanlah sholat pada malam harinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang diperintahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hamba, para muslim untuk banyak melakukan sholat. Boleh sholat hajat, boleh sholat mutlak, boleh sholat tasbih, boleh sholat taubah. Syukur-syukur nanti menjelang akhir, menjelang subuh atau waktu sahur, kalau bisa Bapak qiyamul lail, melaksanakan sholat qiyamul lail sejumlah 11 rakaat. Ini adalah hari-hari yang penuh dengan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan yang sangat istimewa, kita diperintahkan oleh junjungan kita untuk melaksanakan sholat pada malam hari ini. Kita diperintahkan untuk banyak melaksanakan zikir maupun amalan-amalan ibadah yang lainnya. Bahkan kita diminta untuk memperbanyak bacaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah inilah yang akan menyempurnakan jati diri sebagai kehadiran kita sebagai muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai kita sebagai manusia, kelebihan manusia dengan akal dan kemampuan ibadahnya, ini adalah sesuatu yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Akbar dalam kitabnya yang berjudul Allah wal Insan ini menafsirkan ayat inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini ada dialog yang luar biasa antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini memprotes karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifatullah fil ard, akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat itu sanksi mempertanyakan kenapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, orang yang kerjaannya itu membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Tetapi ini dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, saya ini mengetahui dari apa-apa yang kamu tidak tahu. Ayat tentang inni a'lamu ma la ta'lamun ini ditafsirkan oleh Ali Akbar sebagai bahwa Allah itu memiliki perasaan comfort karena Allah bisa merasakan kenikmatan ketika melakukan intimasi dengan manusia yang melaksanakan peribadatan. Manusia ini dipandang oleh Allah satu-satunya makhluk yang paling sempurna dengan akal dan hatinya, sehingga komunikasi atau ibadahnya ini dirasakan keindahan yang luar biasa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Ini mempertegas bahwa ayat ini sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa Allah itu tidak berkehendak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat As-Suyuti atau mungkin kita lihat Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi atau kita lihat At-Tabari misalkan, menafsirkan liya'budun ini sebagai yang pertama liya'dhuli. Makna liya'budun ini yang pertama adalah liya'dhuli, agar manusia itu mau pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya liya'buduni itu adalah manusia dari sisi jasmani yang mau tunduk pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bimakna liya'buduli, manusia ini mau menerima perintah-perintah Allah. Termasuk di dalamnya misalkan sholat sebagai cara komunikasi antara manusia dengan penciptanya. Dan yang ketiga adalah liya'rifuni, tujuan beribadah ini adalah mengantarkan manusia sebagai Abdullah ini untuk bisa bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah ini adalah puncak tertinggi dari derajat kemukminan seorang hamba. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, la yakunul abdu fis samai wala fil ardi mukminan hatta yakuna rusula, bahwa eksistensi seorang mukmin di langit dan di bumi ini masih belum dinilai hatta yakuna rusula, sampai ada padanya wusula. Apa itu wusula? Wusula adalah mukmin yang mau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wusulan ilallah itu ditafsiri oleh, misalkan dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu mengatakan bahwa yang dimaksud usul ilallah itu adalah puncak spiritualitas manusia yang sanggup
untuk memahami dan mengenal secara dekat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Al-Hikam itu disebutkan usulaka ilaihi usulaka bihi wa illa fajalla ayyatasalla bihi sayun au yatasalla huwa bisayyin. Jadi yang namanya usul atau kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jika Anda ini mampu usul terhadap ilmunya Allah. Jadi puncak pengetahuan makrifat dari bentuk usulnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu kalau dia bisa merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan. Hamba seorang mukmin yang mampu menghadirkan kesadaran Allah hadir dalam kehidupannya, maka eksistensinya sempurna sebagai seorang mukmin. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga malam ini kita ini menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mau berupaya, yang mau berjihad, yang mau mujahadah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saur Nabi menggunakan bahasa waqsiru min zikrillahi azza wa jalla fa inna laysa amalun ahabba ila Allah wa anjahu liabdihi fit dunya wal akhirah min zikrillah. Saur Nabi, perbanyaklah olehmu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada di dunia ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling menyelamatkan seorang hamba baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ya, semoga malam ini menjadi manifestasi dari menyahudi sunnah Nabi besar Muhammad SAW untuk memperbanyak, terutama ketika kita hari ini sedang masuk malam nisfu Sa'ban. Insya Allah segala apa yang kita lakukan hari ini menjadi wasilah dalam konteks membuka 300 pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus pintu Allah Subhanahu wa taala menerima ampunan dan maghfirah dari kita semua. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mari di malam hari ini kita berbanyak dengan sholat malam, baik itu sholat hajat, mau sholat tasbih maupun sholat mutlak, atau nanti kalau malam dilanjutkan dengan qiyamul lail, maka silakan. Dan nanti banyak kita memohon menyampaikan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sahur Nabi, man lazima istighfar jallahu min kulli dhaiqin mahraja wa kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mau mendawamkan istighfar, sahur Nabi, maka seluruh kesempitan hidupnya akan dibebaskan oleh Allah. Seluruh kesedihannya akan diangkat oleh Allah, dan dia akan diberi rizki dari sumber yang tidak disangka-sangkanya. Hadirin, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Atubu alafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melaksanakan sholat ya. Sholat nanti membaca Yasin.